di bawah kaki-Mu di pagi hari ini ya Bapa. Tangan-Mu yang penuh dengan kuasa, tangan-Mu yang sanggup menolong kami, tangan-Mu yang memberikan kekuatan bagi setiap kami yang lemah. Dan Allah yang memberkati kami saat ini ada di dalam setiap anak-anak Tuhan, memberkati kami, mengurapi kami, memberikan kekuatan, sehingga umat-Mu di tempat ini menjadi umat Tuhan yang diberkati, menjadi umat Tuhan yang diberikan kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Aku berdoa Tuhan demi nama Yesus Kristus, tidak ada satupun umat-Mu yang hidup dalam kekurangan. Tidak ada satupun umat-Mu yang hidup dengan meminta-minta, dengan meminjam ke kanan dan ke kiri, tapi diberkati dan jadi berkat. Aku berseru kepadamu Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Ketika kami duduk di bawah kaki-Mu di pagi hari ini Tuhan, di dalam ibadah yang kudus ini, kami minta Tuhan Kau melawat kami, Kau minta Tuhan, kami minta tolong kami untuk tidak ada satupun orang yang di tempat ini yang mengeraskan hatinya, tapi kami membuka hati kami ya Bapa, menyerahkan dan memintakan Roh Allah bekerja di dalam hati kami. Kami mau berubah, kami mau jadi anak Tuhan yang taat, kami mau jadi anak Tuhan yang luar biasa. Kami tahu ya Tuhan, ada panggilan Tuhan yang luar biasa atas hidup kami, untuk kami memberitakan akan nama Tuhan Yesus yang ajaib. Kami bukan hanya umat-Mu, tapi kami juga adalah saksi-Mu yang hidup, sehingga melalui hidup kami nama-Mu dipermuliakan. Roh Kudus turunlah atas kami semuanya dan urapi hamba-Mu yang menyampaikan firman, dan urapi kami semuanya Bapa. Sekali lagi aku berdoa, hikmat-Mu turun atas kami, pengurapan-Mu turun atas kami. Tuhan, mari jamah kami, yang sakit Tuhan sembuhkan, secara jasmani yang sakit Tuhan sembuhkan di dalam nama Yesus. Aku memerintahkan dan mengusir setiap sakit penyakit dalam tubuh umat-Mu di tempat ini di dalam nama Yesus. Yang lemah Tuhan kuatkan, yang kekurangan Tuhan berkati dengan berlimpah. Tuhan, terima kasih Tuhan, urapi kami Tuhan di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Segala puji, hormat dan kemuliaan hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Setiap kita yang percaya, kita sama-sama katakan amin, amin, haleluya, haleluya, haleluya. Silakan duduk saudara. Shalom semuanya. Haleluya, shalom saudara. Haleluya, saudara diberkati. Amin. Amin saudara. Kalau saudara diberkati, kalau saudara ada yang bertanya, halo apa kabar? Katakan amin, saya diberkati. Amin. Saudara, kalau ada orang tanya kabar saudara, katakan saya orang yang diberkati. Saya luar biasa, saya dahsyat, memang itulah yang terjadi, dan itulah yang memang ada di dalam kehidupanku. Amin saudara. Ya, kita orang-orang yang diberkati, kita orang-orang yang diurapi, kita orang-orang yang luar biasa. Amin. Haleluya. Saudara, sangat senang sekali saya bisa kembali lagi hadir di GKA Pekalongan pada pagi hari ini. Saudara, kita akan belajar bersama-sama mengenai financial wonders. Kita bersyukur sekali Tuhan Yesus baik. Semuanya katakan Tuhan Yesus baik. Tahun 2026 kita punya satu tema yang luar biasa sekali, yaitu apa saudara? New wonders. Ada keajaiban di dalam kehidupan kita yang akan dikerjakan oleh Tuhan sendiri datang dalam kehidupan Anda semuanya. Amin. Ada apa saudara? Ada keajaiban. Ada apa saudara? Ada tangan
menyertai saudara. Amin. Ada tangan Tuhan yang selalu menyertai Anda. Anda tidak berjalan sendirian dengan kekuatanmu, tetapi ada kuasa Tuhan yang menyertai kehidupan kita, sehingga kita semuanya akan dapat berkata bahwa segala sesuatu tidak ada yang mustahil. Amin. Bagiku mustahil, tapi aku imani, aku percaya tahun 2026 ini ada new wonders yang akan terjadi dalam hidupku, dalam usahaku, dalam pekerjaanku, dalam kesehatanku, dalam rumah tanggaku, dalam hubunganku, dalam segala hal. Karena Tuhan yang bekerja di dalam kehidupan kita. Semuanya katakan amin. Amin saudara. Anda akan mengalami new wonders. Amin. Anda akan mengalami new wonders. Anda akan mengalami keajaiban. Amin saudara. Anda dan saya akan mengalami apa saudara? Keajaiban. Kita akan mengalami karya Tuhan yang ajaib, yang gak masuk akal saudara, yang gak mungkin bisa dikerjakan dengan kekuatan kita, tetapi dikerjakan oleh Tuhan. Karena Anda dan saya adalah umat Tuhan, milik kepunyaan Allah. Amin. Ya, kita percaya saudara, Tuhan akan bekerja dahsyat di dalam keluarga Anda, di dalam pekerjaan Anda, di dalam bisnis Anda. Memang saudara, kita tahu bahwa sekarang ini kita sedang mengalami krisis. Betul ya saudara, kita sedang mengalami apa saudara? Krisis. Ya, banyak orang yang berkata sulit, ekonominya tambah sulit, tambah berat. Tapi kita sebagai anak Tuhan, kita imani Tuhan memang sulit dunia ini, ekonomi sulit, ini dan itu mungkin sulit. Tapi aku percaya di tahun krisis ini Tuhan akan angkat aku. Amin. Bisa? Oh bisa dong. Apa sih yang gak bisa dikerjakan oleh Tuhan? Halo? Manusia memang gak bisa berbuat saudara, tapi Tuhan kita, nama di atas segala nama, sanggup melakukan yang mustahil. Kita percaya kanan kiri kita boleh jatuh, boleh runtuh, boleh hancur, tapi kita akan tambah maju. Semuanya katakan amin. Karena apa saudara? Akan ada new wonders dalam hidup kita. Amin. Ada apa saudara? New wonders dalam hidupmu. Amin. Ada new wonders dalam kehidupan kita. Pagi hari ini saudara, dengan terbuka, yuk saudara kita belajar mengenai financial wonders. Judulnya adalah hatinya, bukan hartanya. Pagi ini kita akan belajar mengenai persepuluhan. Ini adalah pilar utama yang luar biasa sekali, agar saudara dan saya mengalami keajaiban dalam keuangan kita. Yuk saudara, kita mau buka hati kita mau melembutkan hati kita. Jangan sebel, jangan gak suka dengan firman Tuhan, karena kita tahu kita mau belajar tentang keuangan. Tentang apa saudara? Keuangan. Tentang apa saudara? Tentang keuangan. Tentang apa saudara? Perpuluhan. Jangan ada di antara saudara perpuluhan maning. Tahu saudara, bahasa saya perpuluhan maning. Gereja jadi jemaat Tuhan, miskin gereja bersyukur, dikongkon abang bulan naik perpuluhan maning. Kasih persembahan lagi. Saudara, yuk kita belajar sama-sama. Jangan sampai kita mengeraskan hati. Jangan sampai kita dalam 45 menit, 1 jam kita malah sibuk WA karena orang seneng khotbah. Yuk kita terbuka saudara. Amin. Yuk kita terbuka. Jangan sebel. Karena sudah datang gereja, wis gelem ora gelem sampe metu. Kan izin. Ngomongin tentang perpuluhan. Yuk saudara, kita belajar terbuka. Kita mau lihat apa sih yang Tuhan maksudkan dengan perpuluhan. Amin. Ya, mungkin ada di antara saudara yang seperti mertua saya. Mertua saya dulu saudara sukanya kasih uang kepada orang tuanya.
Tapi lama-lama sebel juga, karena setiap kali dikasih anaknya, dikasih duit sama anaknya, duitnya habis dikasihkan perpuluhan. Makanya sampai sekarang mertua saya rada nggak suka dengan Kristen karena seperti itu, saudara. Mamanya dikasih duit sama anaknya, duitnya dikasih ke gereja, dikasih buat perpuluhan. Saudara, yuk kita belajar sama-sama. Banyak orang mungkin yang berkata negatif tentang gereja, tentang perpuluhan. Karena seolah-olah kita ke gereja dijanji duit sama pendetanya. Di gereja malah entong duitnya yang dikasih persembahan ke gereja. Pendetanya bisa numpak mobil, jemaatnya numpak melaku jalan kaki. Nah, saudara, kita mau prinsip ini pagi hari ini kita mau belajar pelan-pelan supaya kita semuanya ngerti, kita diberkati, kita melakukan firman Tuhan, semuanya menjadi jemaat Tuhan yang diberkati luar biasa. Amin. Saya ingatkan, jangan saudara, tertutup hatimu, jangan sebel. Amin. Tapi yuk kita lakukan sama-sama, karena kita percaya Tuhan punya maksud yang baik sekali. Dan kita tahu Tuhan itu mengasihi Anda semuanya. Amin, saudara. Tuhan mau menyembuhkan penyakit kita. Amin. Tapi Tuhan juga ingin memberkati secara finansial dalam kehidupan kita. Amin. Ini Tuhan mau campur tangan. Tuhan mau memberkati Anda secara keuangan Anda. Amin, saudara. Tuhan gak suka, saudara, umat Tuhan itu hidup dalam kekurangan, hidup dalam kemiskinan. Apa sih yang baik dari kemiskinan? Ayo. Apa yang baik dari kemiskinan? Satu saja. Rendah hati? Enggak. Banyak orang miskin malah bagus dibandingkan orang sugih. Betul toh? Benar apa enggak? Ayo. Benar, saudara, banyak orang sugih malah hidupnya saudara, rendah hati. Banyak orang saudara, miskin tapi gemabusnya po. Betul enggak? Betul enggak? Jadi kita nggak bisa ngomong kalau aku miskin rendah hati, belum tentu. Amin. Tuhan ingin memberkati Anda karena saudara, hidup dalam berkat Tuhan. Kita bisa tahu, saudara, orang bisa tahu bahwa Tuhan memang hadir dalam kehidupan kita. Tuhan campur tangan dalam kehidupan kita. Amin. Poin yang pertama, saudara. Poin yang pertama kita lihat, saudara, bahwa persepuluhan bukan sekedar bicara tentang uang, tetapi tentang hati. Persepuluhan bukan sekedar bicara tentang uang, tapi tentang hati. Maleakhi 3 ayat ke-10, saudara. Ya kan, ayo take your money. Aku yang urusan diomong. Maleakhi 3 perpuluhan mesti. Saudara, yuk kita buka sama-sama Maleakhi 3 ayat ke-10. Maleakhi 3 ayat ke-10. Yuk baca bareng-bareng. Baca bareng-bareng. Oke, saudara. Yuk baca sama-sama, saudara. 3, 2, 1. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan? Firman Tuhan di dalam Maleakhi ketiga ayat ke-10 ini, bawalah seluruh persembahan persepuluhan ke dalam rumah perbendaharaan. Ke dalam mana? Ke dalam gereja. Nah, gue ngomongin tentang duit kok. Ya toh, kau gawa mani, kau kasih lagi persembahan. Nanti berkorban kan ada pelayan Tuhan yang bawa kantong persembahan. Bawa, kasih. Karena apa, saudara? Karena apa? Tuhan mengatakan bawa seluruh persembahan persepuluhan ke dalam rumah perbendaharaan. Dan saya percaya, saudara, firman Tuhan akan digenapi dalam kehidupan kita. Karena Tuhan berjanji apa, saudara? Karena Tuhan berjanji apa, saudara? Tuhan berjanji akan membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkecukupan. Sampai apa, saudara? Sampai berkecukupan. Sampai apa? Sampai berkelimpahan. Amin. Tuhan sendiri ngomong sama orang-orang di Maleakhi pada saat itu. Yuk bawa persembahan ke dalam rumah Tuhan,
Karena Tuhan mau memberkati kita dengan berkelimpahan. Jangan sampai anak Tuhan hanya mau apa saudara? Mau diberkati tapi nggak mau jadi berkat. Halo? Amin. Maunya diberkati, maunya terima, tapi nggak mau jadi berkat. Berkatnya mandek di kita. Tuhan nggak mau saudara. Tuhan mau agar saudara ini jadi berkat. Diberkati Tuhan dengan luar biasa. Dibukakan tingkap-tingkap langit. Dicurahkan berkat atas kehidupan kita. Sampai berlimpah, bukan sekedar cukup. Amin. Saudara, Tuhan Yesus itu baik. Amin saudara, Tuhan Yesus itu baik. Kita lihat saudara, ternyata di dalam gereja kita semua orang kalau khotbahin, khususnya pendeta kalau khotbah tentang keuangan, itu pasti ada rasa sungkannya. Karena banyak orang yang mengatakan, oh pendeta mata duiten, bisa juga. Ya toh, kita kasih perpuluhan buat pendetanya supaya pendetanya sugih, bisa beli mobil ini dan itu. Saudara, semalam dan tadi saya sudah diklarifikasi oleh Pak Obaja saudara, bahwa setiap persembahan persepuluhan, persembahan syukur, persembahan mingguan, semua persembahan digunakan 100% untuk pekerjaan Tuhan. Bukan untuk gembala, bukan untuk Pak Obaja ataupun SGL. Betul ya? Ataupun untuk pengkhotbah. Jangan-jangan kasih persembahan ini untuk pengkhotbah yang dari luar kota. Nah, termasuk aku gitu. Ya saudara, saya katakan kepada saudara semua, saya nggak terima persembahan duit dari GKA Pekalongan. Saya cuma diingatkan di hotel. Untuk transport saya bayar sendiri. Biasanya memang dibayarin sama gereja. Tapi saya memang sudah minta sama Pak Pangga, dah nggak usah ngurusin tentang transport. Hotel pun saya sudah berpikiran untuk saya tidak usah dibayarin, biar saya bisa bayar sendiri. Karena tujuan saya ke sini adalah untuk melayani. Ingat saudara. Kita lihat saudara, kenapa sih Pak Obaja itu ternyata dulu juga sungkan sekali untuk berbicara mengenai perpuluhan. Tetapi dia ditegur saudara oleh sebuah kesaksian dari gereja Isa Al-Masih. Dari gereja Isa Al-Masih. Itu pendetanya namanya Pendeta Tan Hock Chuan. Awalnya gereja dia ini, gereja Isa Al-Masih itu sulit bertumbuh. Pada saat dia tidur saudara, Pendeta Tan Hock Chuan ini tidur, dia tiba-tiba bermimpi tentang Tuhan Yesus. Tuhan Yesus datang ke dalam mimpinya. Dan dia melihat saudara, dalam mimpi itu ada orang yang pakaiannya compang-camping. Ada orang yang pakaiannya compang-camping. Tuhan Yesus datang kepada orang itu dan lihat, loh kok ini orang kok pakaiannya compang-camping sih. Miskin banget. Miskin banget. Pakaiannya gak layak dipakai orang miskin. Ditanya, kamu waktu di dunia kamu gerejanya di mana? Saya gerejanya di dia. Pendetanya Tan Hock Chuan. Ditanya pendetanya namanya siapa? Tan Hock Chuan. Dan ketika itu Tuhan dan akhirnya Tuhan ngomong dan menegur pendeta Tan Hock Chuan. Kenapa bisa umatku seperti itu miskin? Sedangkan aku memerintahkan berkat yang melimpah-limpah atas umatku. Apakah kamu mengajarkan keuangan di gerejamu? Pendeta Tan Hock Chuan mengatakan, saya tidak pernah mengajarkan persembahan ke dalam gereja Tuhan. Kenapa? Karena saya malu kalau ada orang mengatakan aku sugih gara-gara persembahan dari jemaat. Dia mempertahankan identitasnya, nama baiknya. Tetapi jemaatnya dibiarkan keliaran, hidup dalam kekurangan. Anda paham maksudnya? Ya, makanya semenjak dari itu tiba-tiba dia terbangun dan dia berkata, aku akan mengajarkan jemaat Tuhan tentang keuangan, tentang persepuluhan, tentang persembahan, tentang keuangan. Gunanya untuk apa? Gunanya untuk jemaat Tuhan ini hidupnya diberkati secara finansial.
Amin saudara. Ya kalau kita ngomongin tentang keuangan, dan saya percaya saudara, ini kan ngomong 1 bulan penuh kita ngomong tentang keuangan. Setiap tahun kita mengingatkan jemaat untuk apa saudara? Untuk mengingatkan, untuk memberikan persembahan ke dalam rumah Tuhan. Supaya apa? Setiap jemaat Tuhan hidupnya di dalam kelimpahan, bukan di dalam kekurangan. Amin saudara. Ya saya terlalu percaya. Saya terlalu percaya tidak ada umat Tuhan yang dibiarkan apa saudara untuk hidup dalam kemiskinan. Saya percaya sekali saudara. Jangan pernah berpikir bahwa dengan memberikan persembahan atau berpuluhan kita akan dimiskinkan Tuhan. Jangan pernah berpikir bahwa saudara memberikan berpuluhan dan persembahan itu artinya saudara akan dimiskinkan oleh Tuhan. Karena saya yakin saudara, kalau saudara setia dengan persembahan berpuluhan dan persembahan memberikan persembahan ke dalam rumah Tuhan, saya percaya Tuhan yang tidak kelihatan akan memberkati kita dengan berlimpah. Amin. Tuhan akan memberkati hidupmu, Tuhan akan memberkati pekerjaan kita, Tuhan akan memberkati kita luar biasa. Bahkan saudara, di saat kita sedang terpuruk sekalipun, kita ada di dalam titik terendah sekalipun, mungkin bisa dikatakan orang yang paling miskin sekalipun di Pekalongan, berikan perpuluhan saudara. Karena apa? Kita mau mengalami financial wonders di dalam kehidupan kita. Amin. Kita mau mengalami peningkatan, kita mau mengalami kemajuan. Kita percaya hidup ini hanya ada satu yang dapat menolong kita, yaitu Tuhan Yesus. Amin. Manusia gak bisa tolong kita. Manusia gak bisa tolong kita saudara. Orang tua kita, kakak adik kita. Tapi Tuhan Yesus sanggup membalikan keadaan kita dari minus kepada plus. Amin. Dari minus kepada plus. Mana ada sih orang tua yang gak bangga, gak seneng anaknya itu diberkati dengan luar biasa, sukses melimpah-limpah. Saya percaya ini adalah idaman orang tua kita. Amin. Tuhan mau terlibat, Tuhan mau hadir di dalam kehidupan kita semuanya. Amin saudara. Ya saya ngalamin. Saya katakan kepada saudara, saya tuh ngalamin. Saya tuh hidup di desa. Hidupku, aku tinggal di desa di Sokaraja. Kalau tanda tik di kota Purwokerto. Purwokerto bukan desa. Kalau saya Sokaraja tinggal di desa. Seberapa jam dari Purwokerto saudara. Ya, saya ingat betul saudara. Ini kesaksian saya ini nggak bisa dipungkiri, ini nggak bisa dibohongin saudara. Ini kenyataan yang terjadi dalam hidupku. Ya kita memang betul kita berangkat dari Sokaraja ke Amerika untuk sekolah. Ya ketika sampai di Amerika kita bingung, oh ya ternyata pengeluarannya gede sekali. Pengeluarannya gede sekali, pakainya pakai dolar. $1 sudah sekitar 2.000, 3.000, 5.000 rupiah, 5.000 dulu tahun 92. Ketika kita makan satu orang saja keluar duit sekitar $20. $20 kali 5.000 misal sudah cepeceng 100.000 sekali makan. Belum kalau 2 kali makan, 3 kali makan, dan untuk ini, untuk itu gede sekali. Tapi pada saat itu kita memang tumbuh, kita lahir di dalam sebuah gereja yang tidak pernah mengajarkan tentang persembahan. Kita gak pernah saudara mendengar khotbah tentang persembahan. Waktu itu kita pindah dari gereja lama kita ke gereja yang baru. Disitulah kita diajari tentang perpuluhan. Kita ketakutan, jujur saudara, ketakutan, khawatir, karena jangan-jangan kita harus pulang. Karena orang tua kita gak sanggup mungkin untuk biaya, tapi kita berdoa. Setiap kali orang tua kita kirim persembahan, kirim duit, kita sepakat. Karena dulu kita meeting 4 orang anak saudara, hanya kita putuskan setiap kali orang tua kita kasih duit, kirim duit, kita perpuluhan. Wis gak usah neko-neko, wis taat baik karo Tuhan. Taat karo Tuhan. Lagi kekurangan, lagi mepet, lagi khawatir, lagi takut,
Tapi kita lebih percaya untuk taat sama Tuhan. Lebih percaya, lebih mau taat sama Tuhan daripada hanya menggunakan feeling kita. Wah, jangan-jangan orang nggak cukup. Tapi kita tetap perpuluhan. Setiap kali orang tua kita kirim duit, kita perpuluh. Kita utamakan Tuhan. Kita percaya Tuhan memberkati. Kita percaya Tuhan memberkati. Kita aja percaya Tuhan memberkati, dan akhirnya satu persatu lulus. Semuanya gelarnya S2, cuma saya, saudara, yang nggak sampai gelar S2 karena saya sekolah Alkitab. Saya ambil 2 tahun, makanya saya kakak kelasnya daripada Pak Jonathan. Saya belajar di situ, saya belajar taat, saya belajar taat, saya belajar taat. Kita belajar taat, kita belajar taat, kita belajar taat, saudara. Dan Tuhan menyelesaikan semua sekolah kita dengan baik sekali, tanpa orang tua saya punya hutang. Itu semuanya karena kasih karunia daripada Tuhan dan penggenapan janji Tuhan buat kita yang mau melakukan firman Tuhan. Karena itu saya katakan kepada Anda semuanya, yuk belajar taat. Amin. Yuk belajar taat. Jangan ada di antara saudara yang masih keras hatinya, aku ora percaya. Kalau saudara kita nggak percaya terus sama Tuhan, makanya kita nggak akan mengalami apa yang Tuhan sudah janjikan. Yang rugi siapa? Saudara sendiri. Yang rugi siapa? Anda sendiri. Amin, saudara. Nah, saya sudah berkata sama saudara, saya sudah kasih kesaksian sama saudara mengenai pekerjaan saya. Pekerjaan saya adalah bisnis emas, toko emas, saudara. Kita tahu toko emas sekarang hari-hari ini harganya tinggi sekali. Emas yang paling murah aja harganya 1 juta. Ini belum pernah ada di rekor. Ini baru tercatat dalam dunia saat ini. Luar biasa sekali harganya. Omset turun, pembelian menurun. Tapi apa, saudara, yang Tuhan kerjakan dalam hidup saya secara pribadi? Minggu depan tanggal 15 Februari saya buka cabang lagi, saudara. Ini cabang yang keempat, jadi ada 5 toko emas yang saya kerjakan. Di tengah-tengah seperti ini, saudara, di tengah-tengah harga emas yang sangat tinggi, omset turun, harga melonjak tinggi, di dalam krisis seperti ini, saya buka toko. Dan ini lagi dipersiapkan kalau ada di antara saudara yang pas kebetulan ke Purwokerto, Sabtu atau Minggu, saudara, yuk ngabarin saya. Saya buka di Sokaraja. Saudara, semuanya ini berkat apa, saudara? Berkat saya taat sama firman Tuhan. Krisis. Jangan ada di antara kita yang berkata, wah, yo karena sugih, karena ini, karena itu. Ya saudara, ada terus yang nyuruh Pak Rudi jajal dicek duitnya nampira nambah. Karena ada orang yang seperti itu, saudara, yang sampai telinga saya, dia nyuruh sama marketing suatu bank untuk ngintip jadi duitnya dia nampira sih. Saya katakan bodoh sekali orang itu. Ngapain ngintipin rekening saya? Saya difoto seperti apa jin. Sama saja saya itu cuma babunya Tuhan. Saya itu cuma jongosnya Tuhan. Saya bisa berdiri di sini, saya bisa mengerjakan semua usaha yang saya kerjakan. Itu semata-mata karena Tuhan sumber berkat. Bukan dengan kekuatanku, bukan karena rajin, semangat, terus apalagi cerdas, ini dan itu, bukan. Kita bisa bekerja keras sekeras-kerasnya dari pagi, siang, sore, malam, sampai kadang-kadang gak istirahat. Tapi kalau Tuhan gak kasih konsumen, kita juga gak mungkin bisa maju. Betul kan, saudara? Yang memberkati kita adalah Tuhan. Kita lakukan bagian kita, Tuhan kerjakan bagian Tuhan. Dengan apa? Memberkati setiap pekerjaan yang kita kerjakan. Amin. Saya punya toko kaos, saudara. Saya pikir mungkin bukan kembali lagi, bukan karena saya hebat. Itu ada satu toko yang toko yang saya kerjakan ada 30-40 macam yang bisa saya kerjain.
body blazer, cewek singer. Nanti kalau singer mau buat blazer tak buatin. Karena saya lagi buat blazer buat pegawai-pegawai saya untuk hari Minggu besok. Buatin saudara blazer wanita ya. Ya, sampai payung, sampai apapun saya kerjakan kembali lagi. Siapa sih yang kasih hikmat itu kalau bukan Tuhan? Jadi bisa, oh enggak bisa, karena aku bukan backgroundnya di situ. Aku aja bisa ngeliatin dari FB, karena belajar dari FB. Saya harus katakan FB, medsos ini adalah guru saya. Karena saya belajar dari situ. Ngeliatin jaket kulit, jaket parka, jaket motor, jaket ini, jaket itu. Saya belajar dari medsos. Siapa yang kasih semangat, siapa yang kasih ide? Itu ya Tuhan, bukan dari saya. Amin. Yuk kita belajar sama-sama saudara. Kita mau jadi anak Tuhan yang maju. Semuanya katakan amin. Tuhan mau membuka hati kita untuk memberikan perpuluhan. Karena Tuhan gak pernah bohong saudara. Untuk membukakan langit yang terbuka dan mencurahkan berkat yang berlimpah atas kehidupan kita. Ya, saya sudah puluhan tahun saudara ikut Yesus. Dan sebagai orang Kristen, sebagai anak Tuhan, saya katakan kepada Anda semuanya bahwa Tuhan tidak pernah ingkar janji untuk memberkati kita. Keuangan sangat penting sekali. Banyak pernikahan kandas karena hidup dalam kemiskinan, hidup dalam kekurangan. Betul saudara? Banyak pernikahan kandas, banyak orang bunuh diri karena gara-gara stres dengan keuangan. Tuhan ingin memberkati kita berkelimpahan. Amin, saudara. Tuhan ingin memberkati kita dengan berkelimpahan. Amin, saudara. Ya, ayo kita sama-sama tangkap hati Tuhan. Amin, saudara. Bisa garis bawahi, saudara, daripada Malaki 3 ayat ke-10 ini. Ya, persepuluhan itu bukan isu utama, bukan harta yang isu utama, tapi yang pertama adalah yang Tuhan mau adalah Tuhan mau memenangkan hatimu. Hatimu yuk dimenangkan oleh Tuhan. Jangan keraskan, berikan hatimu, percaya dengan hatimu bahwa Yesus adalah sumber berkat kita. Percaya saudara dengan Tuhan, dengan hatimu. Amin. Jangan keraskan hatimu. Amin saudara. Yuk kita lihat saudara. Kita lihat latar belakang daripada kitab Malaki. Banyak orang saudara berkata, woi, latar belakang kitab Malaki. Kenapa orang susah saudara untuk memberikan perpuluhan? Kita lihat saudara. Kenapa kitab Malaki, surat Malaki itu dibuat? Kitab Malaki dibuat di dalam kitab terakhir dari Perjanjian Lama. Ternyata di dalam kitab Malaki itu saudara ditulis itu menegur kondisi saudara kerohanian orang Israel yang pada saat itu mengalami hubungan yang buruk dengan Tuhan. Mengalami saudara? Kemerosotan secara rohani mereka. Isu utama dari kitab Malaki itu bukan karena saudara? Karena uang, karena perekonomian, tapi karena hubungan antara umat Tuhan dengan Tuhan itu mengalami keretakan. Amin. Karena saudara? Kita lihat di dalam pasal 1. Nanti saudara lihat ya saudara baca. Ya di dalam Malaki 3 saudara nanti baca di rumah. Ternyata pasal 1 ini orang-orang di Malaki itu mereka ibadahnya sama Tuhan itu asal-asalan. Mereka mempersembahkan hewan yang bercacat. Saudara, karena itu saudara, Tuhan tidak mau. Tuhan tahu hati kita. Karena itu jangan ada di antara saudara yang ibadah sama Tuhan itu asal-asalan. Sementing asal kekala. Orang pakai itu berisik baik sih. WA nih, ya no, nelponi, ya atau dorong-dorong itu datang ibadah. Gak ada kerinduan lagi untuk datang kepada Tuhan. Sing penting praktikmu aja cerewet. Aku tengah gereja. Ya toh ibadahnya tidak lagi lapar dan haus akan Tuhan.
ibadahnya hanya terpaksa karena tidak mau di WA itu sama Om Tikno. Memberikan persembahannya juga asal-asalan, hewan yang bercacat. Saudara, kita tahu saudara, Tuhan itu tahu hati kita. Amin. Yuk belajar menghormati Tuhan. Yuk belajar menghormati Tuhan, saudara. Amin. Datang dengan pujian penyembahan, hati yang bersukacita, hati yang penuh kerinduan, karena Tuhan itu adalah Bapa kita yang baik. Amin. Tuhan sudah mati di kayu salib buat menebus dosa kita. Yuk kita datang saudara dengan penuh semangat, dengan penuh kerinduan untuk bisa intim sama Tuhan. Bawa persembahan dengan segenap hati. Jangan asal-asalan kasih persembahan. Amin saudara. Sudah saya katakan bahwa persembahan yang saudara berikan ini 100% untuk pekerjaan Tuhan. Jadi saudara kalau berikan persembahan jangan dengan setengah hati ataupun waspada. Wah, jangan-jangan di daerah nyugina pendeta orang, jangan seperti itu saudara. Berikan dengan sepenuh hati. Amin. Berikan dengan yang sebaik-baiknya yang saudara miliki. Kembali lagi, bukan soal jumlah, tapi dengan hati yang sungguh-sungguh mau kasih yang terbaik buat Tuhan. Kalau angka bisa beda-beda. Angka ada yang 5 sudah gede, ada yang 10 baru gede. Saya katakan bukan tentang ngomong tentang angka. Amin. Tapi berikan persembahan yang terbaik ke dalam rumah Tuhan. Amin. Kita mau kasih bupati saja, kasihnya kalau bawa oleh-oleh pasti milih. Jangan sampai yang sudah kadaluarsa atau sudah tengik. Betul? Kalau bawa rempeyek keripik tempe dari Purwokerto, jangan yang sudah sudah kadaluarsa, sudah hancur. Kasihkan ke bupati, enggak mungkin ada seperti itu. Artinya apa saudara? Kita pasti milih sing apik, yang baru selesai dimasak, baru selesai digoreng. Demikian juga saudara datang ke gereja, yuk kasih persembahan yang terbaik dengan penuh hormat. Amin saudara. Agar melalui persembahan, melalui pujian yang keluar dari mulut kita, Yesus ditinggikan. Amin saudara. Ya, kalau saudara baca di dalam pasal kedua saudara dari kitab Maleki, ya, yang pertama adalah ibadahnya asal-asalan. Yang kedua, imamnya sudah gak setia, hubungan dalam keluarganya sudah rusak, tidak menghargai perjanjian dengan Tuhan lagi. Makanya apa saudara? Makanya Maleki dituliskan untuk ngomong tentang perpuluhan. Itu karena apa saudara? Karena mereka sudah orang yang hubungannya retak sama Tuhan, sudah pasti kasih persembahannya pasti susah. Amin. Sudah pasti orang yang hubungannya retak sama Tuhan, susah kasih persembahan kepada Tuhan. Sama saja waktu kita pacaran. Kalau kita pacaran dulu cintanya sedang bersemi-semi, keluar duit untuk beli bunga 500.000 gak ada masalah. Padahal 1 hari 2 hari layu gak masalah. Betul saudara, harga bunga 500.000 sejuta gak ada masalah karena cintanya lagi bersemi. Tapi coba kalau lagi jengkelan, 1.000 ngetok duit murah loh. Ya loh? Betul nggak? Eman-eman ini dan itu, jangan nanti bunganya 1 hari 2 hari aja sudah layu. Padahal kemarin baru kasih 500.000 1 juta buat di bunga tok, yang matinya 1 hari 2 hari layu saja nggak masalah. Betul apa betul? Ini cuma kasih 100.000 karena hubungannya sudah hampir putus. Jengkel-jengkel, harusnya ngasihnya saja sambil dilempar. Wajahnya mungkin sambil apa mencucu kek balik berisik baik. Tapi waktu bersemi 500.000 1 juta nih, sayang ini bunga. Kita kasih perpuluhan baru 1/10. Wis jengkel. Nyangka Tuhan balik berisik baik kek. Makanya Tuhan mengatakan isunya bukan di uang, tapi isunya adalah di hati kita. Amin. Karena itu pastikan hati kita saudara memiliki keintiman sama Tuhan. Amin saudara. Yuk buka kembali mesbah saudara dengan Tuhan.
Supaya apa saudara? Kalau saudara sungguh-sungguh sayang sama Tuhan, Engkau akan memberikan persembahan itu dengan hati yang sumringah, gitu ya, dengan hati yang ceria. Ya, jadi konteks dalam Maleki 3 ayat ke-10 itu karena apa saudara? Hubungan perjanjian dengan Tuhan itu sudah retak. Sehingga tujuan ayat ini bukan Tuhan butuh duit umatnya, tetapi supaya umat Tuhan itu kembali percaya kepada perjanjian Tuhan dengan umatnya, bahwa Tuhan akan selalu senantiasa setia terhadap umatnya. Amin saudara. Persepuluhan itu bukan hukum Taurat, tetapi sebuah prinsip iman. Persepuluhan itu sudah dilakukan jauh sebelum zaman Musa. Banyak orang yang bertengkar, banyak orang yang saya lihat di medsos saudara, YouTube di mana ngomongin tentang perpuluhan sampai tanya duit 10% udah diributnya betul-betulan medsos. Iya menungsa aja loh. Gara-gara 10% pun seluruh dunia melihat ngisi-ngisinya. Si ngomongin bahwa kita nggak perlu lagi kasih perpuluhan. Karena apa? Prinsipnya hanya di perjanjian lama, bukan di dalam perjanjian baru. Prinsipnya hanya di hukum Taurat. Yuk belajar sama-sama. Ternyata itu hukum Taurat kan dilakukan di zamannya Musa. Ya, yang menulis Taurat ya Musa. 5 buku yang pertama dari Alkitab kita perjanjian lama, Musa. Tapi semestinya perpuluhan itu sudah dilakukan 500 sampai 700 tahun sebelum Musa menuliskan hukum Taurat. Amin. Anda paham maksudnya? Jadi Musa saja belum lahir, Abraham sudah melakukan persepuluhan. Anda paham di sini? Ya, jadi jangan sampai kita salah konsep saudara. Ya, jangan sampai kita berpikir apa saudara, miliki pikiran yang baru bahwa Alkitab itu sudah menuliskan perpuluhan itu sebelum hukum Taurat ditulis. Tahunnya berapa? Sekitar 500-700 tahun sebelum hukum Taurat ada. Amin saudara. Ya, kisah ini bermula saat Abraham bersama dengan 318 orang yang terlatih itu mengejar raja-raja di timur pada saat Lot disandra oleh 4 raja dari timur. Amin saudara, waktu itu kita tahu ceritanya mengenai Lot. Lot adalah keponakan daripada Abraham. Lot disandra oleh 4 raja-raja. Apa yang dilakukan oleh Abraham? Abraham mengerahkan budak-budaknya untuk mengejar siapa saudara? Untuk membebaskan Lot. Dan apa yang terjadi saudara? Abraham menang, berhasil merebut kembali, berhasil membawa kembali Lot yang disandra oleh 4 raja-raja dari timur ini. Ketika apa saudara? Mereka Abraham ini menang saudara, berhasil merebut dan mengalahkan 4 raja-raja di timur itu. Saudara, Raja Salem saudara, Raja Sodom mengatakan kepada Abraham, berikanlah kepadaku orang-orangku, orang-orang itu, dan harta rampasannya monggo diambil sama si Abraham. Paham saudara? Raja Sodom mengatakan, dan sekarang tidak mungkin saudara, orang jumlahnya 318 mengalahkan 4 kerajaan. Paham maksudnya? Gak mungkin bisa menang, apalagi budak-budak yang dimiliki oleh Abraham bukanlah orang-orang yang terlatih. Pasti maju perang pun kalah. Tetapi karena backingannya dari Tuhan, makanya 318 budak ini yang tidak terlatih dalam peperangan berhasil mengalahkan 4 kerajaan. Dan Raja Sodom mengatakan, aku ambil orang-orangku dan harta rampasannya aku berikan kepadamu. Raja Sodom mengatakan apa saudara? Hartanya supaya dikasihkan ke Abraham.
Sedangkan apa saudara? Orang-orang budak-budak dan semuanya itu dikasihkan kepada Raja Sodom. Di situ Abraham mengatakan, no, aku tidak mau mendapatkan harta dari kamu. Supaya jangan sampai orang berkata, aku sugih karena kamu. Paham maksudnya? Ini keren sekali. Dia punya iman saudara, yang mengatakan bahwa sumber berkatku itu bukan pemberian daripada Raja Sodom, tapi kekayaanku, kesuksesanku, keberhasilanku itu datang dari Tuhan. Amin. Sedangkan Melkisedek datang kepada Abraham dan mengatakan kepada Abraham bahwa Allah yang Maha Tinggilah yang telah menyerahkan musuhmu ke tanganmu. Abraham, saudara, Melkisedek berkata kepada Abraham, Allah yang Maha Tinggilah yang memberkati engkau, yang menyerahkan musuhmu ke dalam tanganmu. Tuhanlah yang memberikan kemenangan atasmu. Tuhanlah yang memberikan kehebatan bagi engkau. Tuhanlah yang memberikan kesuksesan dalam peperangan ini. Disinilah saudara, tanpa ada paksaan, tanpa ada tekanan, tanpa ada perintah saudara, Abraham memberikan persepuluhan kepada Melkisedek. Karena pada waktu itu Melkisedek adalah seorang imam Allah yang Maha Tinggi. Amin saudara. Anda paham sampai di sini? Jadi Abraham memberikan perpuluhan kepada Imam Melkisedek pada waktu itu bukan karena apa saudara? Dipaksa. Bukan karena ada peraturan. Bukan karena ada hukum yang berlaku. Tapi dengan tulus hati Abraham memberikan persepuluhan kepada Imam Melkisedek sebagai ucapan syukur, sebagai ucapan terima kasih karena Tuhan telah memberikan kemenangan yang dahsyat dalam kehidupan Abraham. Amin. Anda paham maksudnya di sini? Ya, jadi kita memberikan persembahan saudara kepada perpuluhan ke dalam gereja, landasi dengan ucapan syukur. Karena aku bisa sampai di sini karena Tuhan. Amin. Bukan karena jela-jela di gereja diingetin tentang perpuluhan sehingga saudara kalau kasih persembahan jadi mutung. Bukan itu, tapi supaya kita menyadari, ya, aku diberkati sedemikian luar biasa karena Tuhan. Amin. Ya, kita lihat lagi saudara, Yakub juga memberikan persepuluhan pada saat dia sedang dikejar oleh siapa saudara? Oleh kakaknya yang bernama Esau. Dia tidak punya apa-apa, di tangannya hanya ada tongkat yang dia bawa. Bahkan dia tidur di padang gurun dan memakai batu menjadi bantalnya. Saya percaya tidak ada kondisi yang sangat parah, saudara, ekonominya di antara kita yang tidurnya di padang gurun dan bantalnya pakai bantal batu. Dan saudara, tapi Kejadian 28 ayat ke-15 dikatakan, sesungguhnya aku menyertai engkau dan aku akan melindungi engkau kemanapun kau pergi, dan aku akan membawa engkau kembali ke negeri ini, sebab aku tidak akan meninggalkan engkau, melainkan tetap melakukan apa yang kujanjikan kepadamu. Tuhan di tengah-tengah apa saudara? Di tengah-tengah titik terendahnya dari kehidupan seorang Yakub, Tuhan berkata, aku yang akan menyertai engkau, aku yang akan melindungi engkau. Saudara, janji Tuhan itu luar biasa sekali. Amin. Malam itu Yakub melihat dalam mimpinya sebuah tangga yang ujungnya sampai ke langit, dan melihat ada banyak malaikat yang turun naik. Dan di situ saudara, Yakub bisa menangkap bahwa Tuhan yang luar biasa sedang mempersiapkan berkat yang luar biasa buat Yakub. Dia masih kere lah, tanda kutip, masih miskin. Dia belum pegang berkatnya, tapi dia sudah berjanji sama Tuhan, Tuhan, aku akan memberikan persepuluhan ke dalam rumah Tuhan. Amin saudara. Yakub tahu
bahwa hidupnya selalu disertai Tuhan. Hidupnya selalu dijaga Tuhan. Hidupnya akan saudara, dibalikan oleh Tuhan dari minus kepada diberkati Tuhan dengan melimpah-limpah. Tahukah saudara bahwa hidupmu juga akan diberkati Tuhan dengan melimpah-limpah? Percayai saudara. Berikan perpuluhan dengan percaya, dengan iman, bahwa Tuhan yang akan memberkati Anda dan saya. Amin saudara. Ya, inilah yang dilakukan oleh Yakub. Jadi pelajaran penting tentang perpuluhan dari kisah Abraham dan Yakub saudara. Yang pertama adalah perpuluhan itu lahir dari wahyu. Perpuluhan itu lahir dari wahyu, bukan dari wajib saudara. Abraham memberi bukan karena diminta. Yakub memberi perpuluhan juga bukan karena diperintahkan. Tidak ada hukum dan tidak ada ancaman kalau saudara tidak memberikan perpuluhan. Amin. Kalau saudara tidak memberikan perpuluhan perpuluhan Anda, jangan kasih. Karena tidak ada ancaman, tidak ada tekanan, tidak ada paksaan untuk memberikan perpuluhan ke dalam rumah Tuhan. Amin. Tapi lakukan perpuluhan ini dengan iman saudara. Dengan apa saudara? Dengan iman, dengan hati yang percaya. Kalau Tuhan itu memberkati setiap orang yang memberikan perpuluhan ke dalam rumah Tuhan. Amin. Berikan perpuluhan jangan dengan paksaan. Kasih kesaksian lagi saudara. Saya nggak punya waktu karena waktu setengah jam. Sudah selesai. Bulan Desember kemarin. Bulan Desember saudara. Bulan Desember. Sekarang bulan Februari. Bulan Desember. Saya terus sedang berdoa. Kembali sedang merenungkan saudara. Merenung. Saya ngomong sama diri saya. Saya suka sekali dengan puasa. Saudara nggak usah tanya kenapa Didi kurus karena puasa. Saya sudah ceritakan sama saudara. Senin, Selasa, Kamis, Jumat, Sabtu saya puasa. Hanya Rabu dan hari Minggu saya nggak puasa. Ya, bulan Desember kemarin saya berdoa Tuhan, aku ingin maju dalam kerohanian saya. Saya nggak mau cuma maju dalam dalam pekerjaan, tapi dalam kerohanian saya itu mandek. Saya ingin maju, saya ingin jadi berkat, saya ingin maju, saya ingin punya iman yang lebih besar dari sekarang. Mana hari bulan Desember saudara? Bulan Desember saya tidak memberikan perpuluhan saya saudara. Saya ngaku di hadapan saudara, saya nggak kasih perpuluhan lagi ke Tuhan. Saya ngaku dengan jujur, saya nggak ngasih perpuluhan lagi sama Tuhan. Tapi saya memberikan 90% dari penghasilan saya ke rumah Tuhan. Saya kepingin tuker. Kalau 10% biasa saya kasih, Tuhan hanya dapat 10%. 90% kan saya pegang. Tapi mulai Desember kemarin, saya kasih 90% ke rumah Tuhan. Dan 10% saya yang pegang. Maksudnya sudah, saya dipaksa sama siapa? Gak ada. Dipaksa sama siapa? Dinasehati sama pendeta sama? Gak ada. Saya hanya punya kerinduan ke dalam hidup saya. Tuhan, saya ingin memberikan 90% gantian. Karena saya percaya hidup saya Tuhan yang pelihara. Jadi mulai Desember kemarin, Desember, Januari, dan ini saya barusan dapat laporan tentang keuangan dari bendahara saya. Saya mau kasih 90%, bukan lagi 10%. Sampai nyuruh, gak ada. Saya hanya ingin, Tuhan, aku ingin jadi berkat. Kemarin saya ngobrol sama salah satu pimpinan gereja GKA. Saudara, saya tahu ada beberapa gereja yang minus. Dan uang itu, persembahan itu saya kasih ke gereja-gereja yang yang minus pendapatannya. Karena saya ingin lihat gereja itu tetap berdiri. Gereja itu bisa tetap ibadah karena semuanya membutuhkan biaya.
Betul? Saudara datang ke sini, sudah pasti ada AC, ada semuanya, pasti butuh biaya. Saya ngomong sama salah satu pimpinan, kasih saya nomornya dan semuanya. Saya rekening itulah yang saya berikan ke gereja-gereja. Amin. Saya belajar, saudara. Saya belajar untuk menomorsatukan Tuhan, mendahulukan Tuhan dibanding kehidupan saya. Yang kedua, saudara, karena waktunya gak cukup, saudara, perpuluhan lahir itu dari wahyu, bukan dari kewajiban. Yang kedua, perpuluhan itu adalah deklarasi, satu pernyataan iman bahwa yang menjadi sumber kita adalah Tuhan. Amin. Perpuluhan, saudara memberikan perpuluhan ke dalam rumah Tuhan karena saudara mengakui bahwa Tuhanlah yang menjadi sumberku, bukan kuat dan hebat kita. Amin, saudara. Perpuluhan itu mengubah hati kita dari aku menjadi Tuhan. Perpuluhan itu mengajarkan kita untuk kita tetap humble, tetap rendah hati. Amin, saudara. Dengan kita memberikan perpuluhan, kita itu menyadari bahwa aku bisa, bukan karena aku, tapi karena Tuhan. Aku punya sikap rendah hati, mengakui. Makanya saudara, orang Kristen yang tahu betul bahwa Tuhan adalah sumberku, pasti orang Kristen itu gak akan sombong, gebagus, centil, kemelitak, omongannya gede. Karena dia mengakui apa, saudara? Aku bisa seperti ini karena Tuhan. Amin, saudara. Ya, makanya kalau ngomong, saudara, orang yang rendah hati pasti ngomongnya baru diberkati sudah seolah-olah paling sugih nang Pekalongan. Ya, no? Karena dia menyadari di hadapan teman-temannya, di hadapan keluarganya, dia pun akan tetap mengakui bahwa aku diberkati, aku bisa maju seperti ini karena Tuhan. Bukan karena dia punya pendidikan tinggi, bukan karena IP-nya yang 4, bukan karena nilainya yang A semua dari nomor 1 sampai nomor terakhir A semua, bukan karena itu. Tapi karena Tuhan. Amin, saudara. Ya, teknis mengembalikan perpuluhan yang berkenan di hati Tuhan. Yang pertama, saudara, ya, perpuluhan harus dipersembahkan sebagai prioritas yang lebih dulu kepada Tuhan. Karena saya percaya, saudara jangan berikan sama Tuhan yang sisa-sisa setelah saudara pengeluaran. Yakin, saudara, percaya, saudara. Ya, itu yang namanya saya dulu ngomong di Amerika. Itu setiap kali dikasih duit sama orang tua, perpuluhannya langsung dikasihkan ke Tuhan. Sisanya jangan kasih sisa. Kalau sisa, saudara, nanti jangan-jangan kita nggak punya duit lagi karena sudah semuanya habis. Tapi kalau kasih di pertama, saudara, ketika kita terima gaji, kita terima pendapatan, kita percaya pengeluaran kita yang lain, saudara, sisanya ini pasti akan diberkati Tuhan. Semestinya lewat akal ini nggak cukup, hitungan kalkulator nggak cukup. Aku alami, aku bisa ngomong, saudara, karena aku ngalamin. Berapa sering air mata menetes? Karena kita kan punya kalkulator, dihitung-hitung dapat terima berapa seperti ini buat pengeluaran ini, tapi masih ada sisa. Makanya penting sekali ada kesaksian. Amin, saudara. Yang pertama, yang kedua, saudara, berikan persepuluhan ke dalam rumah Tuhan. Yang ketiga, berikan perpuluhan dengan sikap yang baik, jujur dan jelas. Jangan manipulasi. Dapatnya 1 juta, kasih perpuluhannya hanya 800 misal. Ya enggak apa-apa sih, saudara, tapi sama Tuhan yuk belajar. Ajar ngomboni. Memang kembali lagi tidak ada aturannya. Tapi kita sama Tuhan, saudara, yuk belajar. Yuk belajar gak manipulasi. Amin. Ingat, saudara, Tuhan mau kejujuran Anda.
barang cilik kita nggak bisa dipercaya. Jangan harap kita dipercaya dengan perkara yang besar. Yakin? Amin. Tak kasih rumus ya saudara. Rumusku. Aku ya bisa baca saudara. Bisa baca angka, aku ngerti. Tapi kalau aku diberkati, misal pendapatan bisa capio 10 juta, kasihnya jangan 1 juta. Ini prinsipku ya saudara. Ingat, aku nggak lagi ngompor-ngompori Anda supaya kasih perpuluhan. Cuma ini yang saya lakukan. Bogyao kalau 10 juta kan 1 juta. Bogyao per bendaharaku ada yang salah. Jangan kasih 1 juta, dilebihlah 1.100.000, 1.200.000. Rugi sedikit gak apa-apa. Paham ya saudara? Itu yang saya lakukan. Amin. Ini prinsipnya Dedi Santosa, bukan prinsipnya Pak Obaja karena di pelajaran itu gak ada. Itu prinsipku. Amin. Jangan manipulasi Tuhan. Pasti kalau kita menghormati Tuhan, yakinlah Tuhan berkati kita. Amin. Saudara, yuk belajar di krisis ekonomi. Ya toh kita mau di krisis ekonomi ini kita maju. Orang lain jatuh. Bukannya mau ngomongin jahat ya. Banyak orang-orang yang runtuh. Tapi kita sebagai anak Tuhan, ditopang Tuhan, kita maju. Kita malah justru jadi luar biasa. Amin. Yuk pemain musik ke depan. Ya, perpuluhan jangan ditunda. Berikan hati yang taat sama Tuhan. Perpuluhan harus konsisten dan bukan musiman. Bukan saat diberkati saja. Bukan saat gaji Anda naik. Tapi kau harus tahu konsisten. Setiap bulan kasih perpuluhan. Belajar taat meskipun berkat itu seolah-olah masih sulit, masih belum ada mujizat. Tapi percaya, Tuhan melihat apa yang kita lakukan. Amin, saudara. Tuhan melihat apa yang kita kerjakan dengan ketaatan, dengan kesetiaan. Dan kalau kita menghormati Tuhan, percayalah, keluarga kita akan diberkati, anak-anak kita, keturunan kita akan diberkati untuk kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Ayo kita pakai berdiri bersama-sama saudara. Haleluya. Saudara, dalam Markus 12, 41-44, Yesus memperhatikan orang-orang yang memberi persembahan. Banyak orang kaya memberi dalam jumlah besar, tapi Yesus justru memuji seorang janda miskin yang memberinya hanya tidak seberapa.
Tuhan gak butuh uangmu, Tuhan butuh hatimu. Amin. Tuhan punya segalanya. Dunia ini punya Tuhan. Kita lah yang justru gak punya apa-apa. Tapi miliki, saudara, hati yang sayang sama Tuhan. Miliki hati yang cinta sama Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, aku berseru kepadamu buat umatmu di tempat ini. Biar setiap kami memiliki hati yang sungguh sayang dan setia sama Tuhan. Hati yang mengasihi Tuhan lebih daripada apapun yang bisa kami berikan. Jesus, we love you. Tuhan, kami ini mengasihi Tuhan. Yesus, aku mencintai Tuhan. Ayo saudara katakan, Tuhan, aku mencintai Yesus. Aku mencintai Tuhan lebih daripada uang. Aku mencintai Tuhan karena Tuhan sudah sayang lebih dahulu dari aku. Pagi hari ini Tuhan Yesus, aku berdoa untuk setiap umatmu yang datang dengan memberikan persembahan. Aku berdoa di dalam nama Yesus, berkati anak-anakmu di tempat ini. Jadikan setiap jemaat Tuhan di tempat ini menjadi jemaat Tuhan yang sukses, menjadi jemaat Tuhan yang berhasil, menjadi jemaat Tuhan yang berlimpah-limpah berkatnya. Apapun yang dikerjakan selalu berhasil. Aku berseru kepadamu ya Bapa, double anointing, double urapan ada di dalam setiap jemaat Tuhan di tempat ini. Double anointing Tuhan, double grace atas setiap umatmu. Aku berdoa dalam nama Yesus. Aku berdoa dalam nama Yesus. Double anointing, double grace Tuhan ada pada setiap umatmu. Kelimpahan, pengurapan, kekuatan. Apapun yang dikerjakan tidak ada yang gagal. Orang yang ada di tempat ini Tuhan yang punya hutang, mereka tidak akan berhutang lagi. Mereka menjadi anak-anak Tuhan yang memberi pinjaman tapi tidak pernah meminta pinjaman. Urapi umatmu ya Bapa. Urapi jemaatmu Tuhan di dalam nama Yesus. Aku berdoa tidak ada yang meminta-minta, tidak ada yang meminta-minta, tapi jadi berkat, jadi kesaksian yang luar biasa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan. Roh Kudus, aku berdoa di dalam nama Yesus. Glory hanya bagi nama Yesus. Kami berikan persembahan dengan hati yang gembira, dengan hati yang sukacita, sehingga kami layak memberikan persembahan yang terbaik seperti janda miskin ini. Kau tidak melihat jumlah, tapi kau melihat hati. Dan setiap anak-anakmu yang memberikan persembahan, mereka sungguh-sungguh memberikan dengan cinta di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam namamu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Setiap kita yang percaya, kita sama-sama katakan amin. Shalom, saya Gabriel, saya jemaat Gereja Keluarga Allah Jogja. Saya ingin bersaksi bagaimana Tuhan mengubah hidup saya saat ini hingga mujizatnya terjadi pada saya. Berawal dari tanggal 19 Juni 2023, saya dibawa ke Rumah Sakit Sarjito pada saat itu. Saya tidak tahu apa yang terjadi dalam waktu itu. Saya sudah dalam keadaan pingsan, dan waktu itu saya dinyatakan berdasarkan dari dokter, saya terdapat beberapa penyakit, diantaranya yaitu kanker, yaitu stadium 2 yang diketahui itu sudah dari 2016 tapi baru ketahuan di tahun 2023.
yaitu juga ada epilepsi dan malnutrisi berat juga. Saya juga terakhir ada di penyakit bipolar. Terus selama di rumah sakit saya selama hampir 6 bulan dirawat inap di sana. Saya menjalani semua proses dari dokter yang sudah berikan. 6 bulan saya harus dirawat inap dan saya harus menjalani kemo dan radiasi kanker saya. Dan saat itu saya hanya pasrah pada Tuhan kalau saya hanya ingin pulang ke rumah Tuhan. Gitu. Tuhan panggil saya karena saya sudah capek dengan keadaan saya seperti ini. Dari apa yang saya alami, saya menyalahkan Tuhan. Bagaimana Tuhan pada waktu itu, pada saat saya harus rawat inap, Tuhan juga mengambil orang yang saya sayangi, teman-teman saya. Jadi saya menyalahkan diri, menyerah pada diri sendiri, dan saya juga ada keinginan untuk bunuh diri pada waktu itu. Udah berapa kali saya coba lakukan, tapi ada saja yang menggagalkan percobaan bunuh diri saya. Mungkin karena itu tidak terjadi karena Tuhan ada pada saat itu. Jadi itu belum saatnya waktu kamu untuk pergi. Masih ada rencana Tuhan yang lebih besar untuk hidupmu. Dari hasil dokter, saya hanya dinyatakan waktu itu hanya bisa bertahan 3-6 bulan. Cuma saya percaya dalam kuasa nama Tuhan, Tuhan yang menentukan dan Tuhan yang akan mengambil itu. Saya hanya percaya pada Tuhan saja. Apa yang terjadi, yaitu yang terjadi. Saya yakini kalau pada saat itu iman saya terjadilah sesuai iman saya dan saya akan sembuh. Tahun ke tahun, akhirnya saya bisa menikmati hidup saya dengan berbagai penyakit yang ada dalam saya. Tapi Tuhan izin kembali tanggal 17 November 2025 saya harus rawat inap kali untuk 9 kalinya dan harus MRI lagi, dan ternyata didapati kanker stadium otak, yaitu kanker stadium 3 kayak gitu. Dan selama rawat inap itu saya hanya bisa pasrah, ya menyerahkan diri saya pada Tuhan. Ini bagaimana kelanjutannya, biar Tuhan yang berkehendak. Dan saya pada waktu itu terngiang bahwa di dalam satu ayat Matius 11 ayat 28, dari ayat tersebut saya merasa dikuatkan bahwa kesembuhan pasti akan terjadi kepada saya. Ibadah Natal 2025 pada saat itu saya hanya berdoa, Tuhan tolong sembuhkan salah satu penyakit saya. Benar terjadi di tanggal 12 Januari tersebut. Di kontrol kedua itu, Tuhan memberi jawaban atas doa apa yang saya imani, dan saya percaya bahwa kuasa dan mujizat Tuhan itu pasti terjadi dalam kehidupan saya, dan double favor yang Tuhan berikan itu juga nyata terjadi dalam kehidupan saya. Saya pun juga sendiri secara manusiawi shock dan kaget. Begitu juga dengan para dokter yang menangani saya, karena pada saat itu kanker saya dinyatakan hilang, atau sel kankernya itu sudah tidak ada lagi di dalam otak saya. Saya pada waktu itu hanya bisa mengucap syukur kepada Tuhan, dan karena mujizat Tuhan double favor itu yang sudah Tuhan kasih dan berikan kepada saya, sehingga saya dapat sembuh dari kanker saya yang stadium yang awal, yang stadium 3, dan itu dinyatakan sembuh oleh dokter. Itu benar-benar mengubah hidup saya dan mengubah cara pandang saya untuk jauh lebih baik lagi dan untuk melayani Tuhan. Demikian kesaksian saya ajak Bapak Ibu Saudara tetap beribadah di gereja kita. Jangan lupa untuk ikut komsel Pondok Daud. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom. Sungguh luar biasa pagi ini. Pak Dedi bersemangatnya luar biasa. Remanya, padahal remanya berat ya Pak ya. Tapi Pak Dedi luar biasa. Terima kasih pelayanannya Pak Dedi pada pagi hari ini. Kita tahu juga keadaan yang sedang tidak baik-baik saja. Tapi firman Tuhan mengajarkan kita untuk taat Pak dalam perpuluhan. Saya akan menyampaikan untuk materi announcer pada pagi hari ini. Yang pertama adalah
janji iman gedung gereja milik sendiri bisa dilakukan melalui via transfer ke rekening persembahan gereja. Nanti bukti transfernya bisa dikirimkan ke sekretariat, dan via tunai menemui Ibu Yuli yang ada di depan. Untuk minggu ini Komsel diliburkan, untuk Pondok Daud juga diliburkan, dan untuk Youth Teens Impact juga diliburkan. Dan untuk ibadah Kids Impact Service dilakukan pada hari Minggu jam 5 sore di gereja bertepatan dengan ibadah sore. Dan selanjutnya bagi Bapak Ibu yang membutuhkan untuk pastoral service, Bapak Ibu bisa menghubungi sekretariat. Ada beberapa hal yang bisa ada beberapa hal jika Bapak Ibu membutuhkan bisa menghubungi kepada sekretariat untuk dilayani. Selanjutnya kita terus mengikuti perkembangan update media sosial KA Pekalongan di dalam Instagram, TikTok, Facebook. Jadi Bapak Ibu yang belum mengikuti bisa melakukan subscribe-nya untuk terus mengikuti perkembangan media sosial KA Pekalongan. Selanjutnya untuk UC periode Januari sampai Maret 2026 ada promo diskon yaitu 14%. Dan hanya dilakukan pada tanggal 14 dan 15 Februari, di mana harga KTA tanpa konsumsi itu sebesar 215 dan dengan konsumsi sebesar 344.000. Dan untuk yang non KTA tanpa konsumsi 258.000 dan dengan konsumsi 450.000. Selanjutnya bagi Bapak Ibu yang membutuhkan untuk baptisan air keluarga Allah Pekalongan akan diadakan pada hari Minggu tanggal 15 Februari jam 12 siang di Hotel Sendang Sari. Pendaftaran masih dibuka dari tanggal 25 Januari sampai 13 Februari 2026. Dan selanjutnya yang penting sekali selain baptisan air ini, untuk bulan Februari kita akan mengadakan ibadah Miracle Night Worship-nya pada tanggal 20 Februari, hari Jumat 20 Februari jam 6 sore. Jadi ini seperti biasanya adalah minggu terakhir, tapi khusus di Februari ini kita akan mengadakannya tanggal 20 Februari jam 6 sore. Kita mulainya jam 6 sore dan akan dilayani langsung oleh Pastor Panggah. Dia merupakan Ketua KA Counseling Center dari Yogyakarta dengan tema memahami dan dipahami dalam kehidupan keluarga. Jadi bagi Bapak Ibu semua bisa mengajak saudara-saudaranya yang sudah berkeluarga silakan datang, yang belum berkeluarga juga silakan datang. Kita sama-sama belajar untuk memahami dan dipahami dalam kehidupan keluarga. Ya, jangan lupa tanggalnya 20 Februari jam 6 sore. Kita di medsos akan kita naikkan terus, kita akan upkan terus untuk agenda ini karena saya rasa agenda ini sangat penting. Ya, di dalam keluarga kita harus bisa belajar untuk memahami dan dipahami, nggak cuma terus jaluk dipahami toh, tapi nggak memahami. Nanti Pak Pangga akan menjelaskan karena beliau adalah Ketua KA Counseling Center dari Jogja. Sekali lagi Bapak Ibu, Miracle ini saya mohon dukungannya untuk bisa ikut hadir dalam acara Miracle tanggal 20 Februari jam 6 sore di gereja. Yang terakhir, bagi Bapak Ibu yang merindu untuk menabur secara diakonia bisa mengambil amplop putih berlogo A dan dimasukkan ke dalam kotak persembahan yang ada di belakang. Saya rasa tidak ada pengumuman yang lain. Selanjutnya mari kita dengarkan untuk Revival News minggu ini. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati. Tahun baru Imlek dengan kemenangan ilahi yang luar biasa. Pada tanggal 22 Februari, kita akan mengadakan ibadah raya dengan nuansa Imlek di semua jam ibadah kita.
ada kursi-kursi kosong menunggu diisi oleh seseorang yang butuh penyegaran rohani. Segera hubungi temanmu, yakinkan mereka bahwa saat ini adalah kesempatan terbaik untuk menerima damai sejahtera Kristus. Kami sangat antusias melihat pertumbuhan rohani Anda bersama keluarga Allah. Untuk memastikan setiap dukungan gereja menjangkau Anda secara maksimal, segera lengkapi status keanggotaan Anda sekarang juga. Mampir ke Information Center hari ini untuk mendapatkan kartu anggota keluarga Allah. Kami percaya anak yang dibesarkan dalam kasih Allah adalah anak yang diberkati seumur hidupnya, bertumbuh hebat dan memiliki hati yang takut akan Tuhan. Kami mengundang para orang tua untuk mengikuti penyerahan anak keluarga Allah di seluruh gereja keluarga Allah. Semua update terbaru kegiatan keluarga Allah bisa Anda dapatkan lewat call center plus di 0899 789 5000. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Pengkhotbah boleh berhenti berkhotbah, tapi Roh Kudus terus berbicara di dalam hati kita. Itu sebabnya rema yang sudah kita terima hari ini jangan sampai berhenti di ibadah ini saja. Bawa pulang dengan iman percaya dan damai sejahtera yang dari Tuhan. Mulai kerjakan dalam hidupmu dan alami kemuliaan Tuhan. Tuhan memberkati. Haleluya, berkat Tuhanlah yang menjadikan kita kaya. Susah payah tidak menambahinya, amin. Bagi yang kita hanya taat, maka keajaiban itu akan dinyatakan atas hidup kita. Mari Bapak Ibu Saudara, kita mau bangkit berdiri dan kita mau pulang dengan sukacita. Amin. Dengan hati
berkati pada pagi hari ini. Sebelum pulang mari kita satukan hati. Bapa yang dalam kerajaan surga, terima kasih untuk ibadahmu pada pagi hari ini Tuhan. Engkau mengajarkan kami untuk perpuluhan Tuhan. Engkau mengajarkan kami untuk taat Tuhan. Engkau mengajarkan kami untuk fokus kepada Tuhan. Terima kasih pengajaranmu ini Tuhan. Biarlah kami melakukannya dengan taat dan setia. Kami percaya Engkau yang memberi kami kekuatan Tuhan. Engkau yang memberi kami hati Tuhan. Hati yang mengasihi, mengutamakan Tuhan dalam kehidupan kami. Tuhan terima kasih. Kami mengucap syukur pagi hari ini Tuhan. Pengajaranmu begitu baik, begitu indah Tuhan. Biarlah kami semua semakin hari semakin taat, semakin menyerah, semakin hidup dalam ketaatan Tuhan. Tuhan kami berdoa secara khusus buat Pak Dedi Tuhan. Kau berkati kehidupan keluarganya Tuhan. Kau berkati pekerjaannya. Kau berkati pelayanannya Tuhan. Dimanapun Pak Dedi ditugaskan untuk melayani, ada berkat Tuhan yang mengalir dalam kehidupannya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Sebelum kita pulang, mari kita aminkan doa berkat ini. Diberkatilah keluargamu oleh Tuhan. Diberkatilah keluar dan masukmu oleh Tuhan. Diberkatilah usaha dan pekerjaanmu oleh Tuhan. Diberkatilah studimu oleh Tuhan. Diberkatilah untuk menjadi berkat. Yang sakit Tuhan sudah sembuhkan. Yang susah Tuhan sudah hibur. Yang bermasalah Tuhan sudah beri jalan keluar. Pulanglah dengan membawa damai sejahtera, sukacita dan berkat dari Tuhan mulai hari ini sampai selama-lamanya. Mari saudara yang dikasihi Tuhan, kita yang percaya bersama-sama kita katakan amin.